Stop, jangan tonton video ini. Bila takut nanti murtad durasi 15 menit. Dalam fikih Islam, perempuan yang perawan dan walinya bapak kandung itu sah menurut fikih Islam dinikahkan secara paksa, suka, tidak suka, dan sah. Betul nggak gitu? Jujur ngomong dong, betul nggak? Sah kan? Silakan buka fikihnya. Apakah engkau yakin bahwa Tuhanmu mengizinkan pemaksaan itu? Apakah Allah mengizinkan engkau, hai perempuan-perempuan? Apakah engkau bukan manusia? Bisa dipaksa dikawinkan dengan lelaki yang tidak kau cintai? Ini kan persoalan. Kenapa di demo? Wah, tauhid, negara kafir, melarang yang Allah tidak melarangnya. Ya Allah, ya Rabbi. Maksudnya apa? Udah paham sekarang? Biar kita ini. Saya tidak pernah mengajak Anda murtad ya, tidak. Saya mengajak Anda rasional. Ya, kalau kamu ya udah, gak apa-apa. Nah itu. Kemudian dibatasi usia di dalam fikih Islam yang diamalkan sebelum ada undang-undang pernikahan itu anak perempuan 4 tahun dikawinkan sah, betul? Baru lahir juga sah. Cuman fikihnya mengatakan kalau bayinya kurus, yang umur 3 tahun dikawinkan, kalau kurus tidak boleh dipakai, tapi kalau gemuk boleh. Itu fikihnya ada. Pedofil nggak tuh? Apakah Tuhan begitu mengizinkannya? Di demo juga. Jadi maunya apa? Nah ini yang jadi persoalan adalah ketika sampai Nabi meninggal dunia, perbudakan masih diizinkan, berarti sudah sempurna belum? Atau sudah sempurna? Ketika Anda meyakini sempurna, berarti perbudakan tidak boleh dilarang. Betul nggak? Titik keberangkatan sains itu kan memang berpikir empiris, positif, bisa dibuktikan kebenarannya. Iya. Mengapa orang lebih mudah menerima sains? Karena lebih terbuka, bisa dibuktikan. Jadi kalau Anda sebagai saintis menyebarkan sains, itu bisa melewati batas-batas etnis, bangsa, agama, menerima semuanya. Anda kan ahli statistik, matematika, saintis. Ya, itu kan semua agama dengan mudah menerima. Iya, betul. Tapi begitu kita nyebarkan agama, langsung muncul penolakan dan pengkotaan. Makanya klaim sains sebagai kebenaran universal itu rasanya lebih empiris dibanding agama universal. Karena kalau bilang agama universal muncul pengelompokan itu. Betul. Satu. Yang kedua, agama ini kan diyakini dasarnya keyakinan, kepercayaan, deduktif. Jadi agama lebih menekankan argumentasi, argumen, sedangkan sains eviden. Betul. Eviden, bukti empiris. Bagaimana kalau keyakinan orang itu dibenturkan dengan fakta? Artinya keyakinanmu itu fakta yang ada itu berbeda dengan keyakinanmu. Ya, kalau orang yang amigdalanya itu dominan, bukan keyakinannya yang direvisi, fakta yang diabaikan. Saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, ya memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Itu yang saya inginkan. Dan ini akan terjadi perubahan nanti. Jika Tuhan ada, maka Dia bukanlah entitas gaib maha sakti yang bisa melakukan segalanya sesuka hati. Karena fakta menunjukkan bahwa dunia dan alam semesta berjalan berdasarkan hukum ilmiah yang terbatas. Pertama, alam semesta terbatas dan ilmiah. Segala sesuatu di alam ini tunduk pada hukum fisika gravitasi, termodinamika, relativitas. Tidak ada bukti bahwa hukum-hukum ini bisa dilanggar. Tidak ada keajaiban yang bertentangan dengan sains.
oleh entitasnya ilmu gaib. Sains modern membongkar semua itu dengan bukti bahwa dunia baik jalan berdasarkan hukum alam, tanpa campur tangan Banyak orang ateis itu sebetulnya bukan tidak percaya pada Tuhan. Dia tidak percaya pada Tuhan personal yang selama ini dipercaya oleh mayoritas orang beragama. Dia percaya ada kebenaran mutlak. Orang ateis itu kan banyak yang percaya pada kebenaran mutlak, kebaikan mutlak, keindahan mutlak. Nah, bagi saya orang yang percaya pada ini, meskipun dia tidak menyebut ini sebagai Tuhan, itu sebetulnya orang bertuhan. Orang cerdas itu kemungkinan untuk jadi ateis itu tinggi. Orang yang dengan kecerdasan tinggi untuk menjadi ateis itu sangat mungkin. Apakah Einstein percaya pada Tuhan? Jawabannya mengejutkan. Tuhan tidak bermain dadu dengan alam semesta. Kutipan ini sering dianggap sebagai bukti bahwa Einstein percaya pada Tuhan. Tapi, tunggu dulu. Saat ditanya apakah dia religius, jawabannya mengejutkan. Saya tidak percaya pada Tuhan seperti yang digambarkan dalam agama. Einstein memuja keharmonisan alam semesta, hukum-hukum yang tak tergoyahkan, dan misteri kosmos yang belum terpecahkan. Namun, dia juga menolak label ateis. Baginya, alam semesta terlalu rapi untuk terjadi secara kebetulan. Ia lebih dekat dengan panteisme ala Spinoza, di mana Tuhan adalah alam semesta itu sendiri. Jadi, apakah Einstein percaya Tuhan? Bukan Tuhan dalam kitab suci, tapi Tuhan sebagai hukum kosmik yang mengatur segalanya. Orang cerdas itu kemungkinan untuk jadi ateis itu tinggi. Orang yang dengan kecerdasan tinggi untuk menjadi ateis itu sangat mungkin. Agama tuh ada buat orang-orang lemah yang pemikirannya primitif sih menurut gua. Orang tersukses di dunia aja tuh pada ateis sekali. Gue sih nggak percaya sama hal-hal goib, apalagi hantu. Aneh, udah masuk di akal banget sih menurut gua. Sekarang jawab pertanyaan saya lagi menggunakan logika Anda. Apakah Anda percaya kalau manusia itu diciptakan? Menurut ilmiah, semua makhluk hidup itu adalah hasil dari evolusi. Tidak tercipta begitu saja. Tidak ada manusia pertama. Manusia berawal dari evolusi makhluk kecil di laut. Manusia keturunan mikroorganisme kecil. 3,5 miliar tahun lalu, bumi kita bukan tempat yang indah dan ramah. Tidak ada tumbuhan, hewan, atau manusia. Hanya lautan luas dan udara beracun. Tapi di lautan inilah kehidupan pertama muncul. Mikroorganisme kecil seperti cyanobacteria. Mereka ini luar biasa, karena mereka adalah makhluk pertama yang mampu membuat oksigen lewat fotosintesis. Proses ini berlangsung jutaan tahun, sampai akhirnya oksigen mengisi atmosfer, memungkinkan munculnya makhluk hidup lain, termasuk kita. Soal sains dan agama itu memang sulit untuk bersatu padu karena memang dua mainstreamnya berbeda. Satu nyata, yang satu ini mohon maaf kalau mengacu kepada kalangan-kalangan orientalis barat mengatakan agama itu tahayul, sains itu adalah hal yang nyata. Bung Rocky mengatakan bahwa demokrasi itu adalah permainan orang-orang pintar, sementara agama itu adalah permainan orang-orang diperuntukkan untuk orang-orang bodoh. Kenapa? Karena agama itu mencari kebenaran ke belakang, sementara demokrasi itu kebenaran ke depan dengan argumentasi yang contestable. Sementara agama itu bentuk primitifisasi. Bahkan Bung Rocky mengatakan bahwa agama itu adalah being yang gagal berevolusi. Betul, saya sebutkan itu, saya terangkan ya. Agama memang tiba pada mereka yang dulu. Ini Tuhan itu buatan manusia, ya iya. Tuhan itu buatan manusia, Tuhan itu adalah hasil kebudayaan manusia. Lah saya ini selama ini menyembah siapa? Ya mungkin menyembah pribadi baraya sendiri, menyembah ego, menyembah kelompok dan sebagainya. Jadi sesuatu yang mencipta dan sebagainya itu tidak ada. Bukan berarti tidak ada, kan konsepsi awal tentang Tuhan itu adalah dia yang tidak terjelaskan. Maka semua yang selama ini baraya pelajari itu adalah Tuhan-Tuhan. Kalau kata versi Ibnu Arabi ya, saya mohon maaf ini bukan berarti saya mengajak baraya untuk jadi seperti ini. Tapi konsepsi Ibnu Arabi mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah Tuhan. Tuhan palsu. Saya tidak mengajak baraya untuk menjadi ateis, atau saya tidak mengajak orang-orang ateis menjadi orang beragama, tapi mulailah buka pikiran bahwa selama ini yang kita anggap sesuatu yang sakral itu jangan-jangan cuma sekedar hal yang profan. Kalau baraya mau bertuhan, maka pikirkan apa yang saya katakan, mungkin ini bisa jadi kuncinya, mungkin ya.
Kalau Baraya belum bahagia, kalau Baraya masih mendengki, kalau Baraya masih punya kebencian, kalau Baraya masih mengatasnamakan Tuhan untuk mencari-cari sensasi, untuk kesenangan atau untuk meluapkan amarah dan sebagainya, maka saya yakinkan bahwa Tuhan yang Baraya sembah selama ini mungkin adalah Tuhan-Tuhan palsu. Banyak orang beragama menggunakan argumen kalau Einstein adalah orang yang sangat religius. Memang benar Einstein terlahir dari keluarga Yahudi. Di masa-masa awal, Einstein beberapa kali membuat pernyataan, misal dia percaya Tuhannya Spinoza atau Tuhan tidak mungkin bermain dadu. Tapi dalam surat-suratnya sebelum Einstein meninggal, terlihat kalau dia bukanlah orang religius. Misal dalam catatan yang ditulis setahun sebelum kematiannya, Einstein menganggap gagasan tentang Tuhan adalah produk kelemahan manusia dan Alkitab sebagai produk yang kekanak-kanakan. Atau suratnya pada keluarga Michel Besso, di mana dia menulis bagi kami yang percaya pada fisika, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang hanya merupakan ilusi yang harus diakui kuat. Artinya dia tidak percaya pada kehidupan berikutnya. Dari sini bisa dilihat bahwa Einstein adalah seorang yang rasional, logis, dan tidak memiliki pandangan takhayul seperti konsep dalam agama. Salam free thinker. Apakah Einstein percaya pada Tuhan? Jawabannya mengejutkan. Tuhan tidak bermain dadu dengan alam semesta. Kutipan ini sering dianggap sebagai bukti bahwa Einstein percaya pada Tuhan. Tapi, tunggu dulu. Saat ditanya apakah dia religius, jawabannya mengejutkan. Saya tidak percaya pada Tuhan seperti yang digambarkan dalam agama. Einstein memuja keharmonisan alam semesta, hukum-hukum yang tak tergoyahkan, dan misteri kosmos yang belum terpecahkan. Namun, dia juga menolak label ateis. Baginya, alam semesta terlalu rapi untuk terjadi secara kebetulan. Ia lebih dekat dengan panteisme ala Spinoza, di mana Tuhan adalah alam semesta itu sendiri. Jadi, apakah Einstein percaya Tuhan? Bukan Tuhan dalam kitab suci, tapi Tuhan sebagai hukum kosmik yang mengatur segalanya. Einstein adalah fisikawan Yahudi yang menolak konsep Tuhan yang digambarkan oleh agama-agama. Bagi Einstein ada sesuatu yang sangat besar yang berperan dalam pembentukan alam semesta ini, tapi bukan Tuhan personal yang ikut campur dalam urusan manusia, Tuhan yang cemburu dengan manusia, Tuhan yang selalu ingin disebut namanya, dan Tuhan yang akan memberikan hadiah dan hukuman bagi manusia yang tidak menyebut namanya. Tolong dosen, jangan melahirkan sarjana yang masih percaya manusia sakti. Santet bantuan hantu. Miris di otak masih percaya hantu. Ilmu gaib dan manusia sakti. Padahal itu tidak ada bagi sains. Dongeng hantu. Ilmu gaib dan manusia sakti. Kedua, tajam sains sudah membongkar hantu. Ilmu gaib dan manusia sakti hanya dongeng belaka. Siapa berani debat dengan orang cerdas seperti Chat AI? Siapa berani debat dengan orang cerdas seperti Chat AI? Kedua, tajam sains sudah membongkar hantu. Ilmu gaib dan manusia sakti hanya dongeng belaka. Meningkatkan IQ kuncinya berpikir rasional ilmiah bukan ilmu gaib. Kalau kita ke masjid, kalau kita ke sekolah, kalau kita lagi ngopi di kedai kopi, yang dibahas tuh, bro, gimana nih supaya anak-anak kita nih IQ-nya bisa naik dari 78,9 ke 115. Jangan ngobrol mengenai sosok, jangan ngobrol mengenai event atau peristiwa, ngobrol mengenai ide. Gimana ya supaya skor PISA kita bisa naik dari nomor 69 syukur-syukur ke nomor 5 di dunia, 4 dunia, 3 dunia. Fakta menarik. Galileo Galilei. Galileo Galilei, dikenal sebagai bapak ilmu pengetahuan modern, adalah seorang ilmuwan Italia yang mengubah cara manusia memahami alam semesta. Ia menyempurnakan teleskop dan menjadi orang pertama yang mengamati kawah di bulan, 4 satelit utama Jupiter, dan fase Venus, yang mendukung teori heliosentris Kopernikus. Selain itu, Galileo menemukan hukum percepatan benda jatuh yang menjadi dasar mekanika klasik. Namun, pandangannya sering bertentangan dengan gereja Katolik, yang membuatnya diadili dan dikenakan tahanan rumah hingga akhir hayatnya. Meski menghadapi banyak tantangan,
kontribusinya tetap menjadi landasan penting bagi perkembangan sains modern.